Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, bersama kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar, dan juga tentunya kita berdoa agar senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Tema kita kali ini masih bab tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam dan bagaimana terbentuknya Daulah Abbasiyah. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari faktor apa saja yang menjadi penyebab berakhirnya Daulah Bani Umayyah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah atau bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan ini adalah gambaran peta konsep seluruh materi yang akan kita pelajari nantinya. Sebelum masuk ke materi, mari bersama kita mengingat kembali sedikit materi sebelumnya, yaitu tentang peristiwa apa saja yang mendorong kemunduran dan akhirnya Bani Umayyah itu menjadi runtuh. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya perpecahan internal di antara keluarga. Kemudian faktor yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah, mulai dari kalangan Mawali, dari kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan juga dari kelompok Syiah. Dan faktor ketiga adalah terjadinya perpecahan antar kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan yang cukup menguras tenaga pemerintahan Daulah Umayyah kala itu, dan juga munculnya kekecewaan para ulama atau tokoh agama kepada khalifah pada masa Daulah Umayyah yang dinilai tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Dan puncaknya adalah ketika Khalifah Marwan bin Muhammad itu wafat dalam perperangan di tepi Sungai Zab melawan pasukan Abdullah ibnu Abbas, yang menjadi tanda berakhirnya Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya mari kita amati sekali lagi gambar-gambar berikut. Ini adalah ilustrasi kejadian pada tahun 750 Masehi, yaitu sosok seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Ali yang mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Dan pada gambar yang kedua itu mengilustrasikan seorang tokoh yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani yang merupakan tokoh penting dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan gambar-gambar ini masih terkait materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tadi, tentunya muncul di dalam pikiran kalian apa sih pengaruh atau peran tokoh-tokoh tersebut dalam proses berdirinya atau mendirikan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pertanyaan tersebut akan sama-sama kita jawab pada kesempatan kali ini. Dan materi utama kita kali ini adalah tentang faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Untuk ke proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam itu ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah, yang mana pada babak pertama adalah babak Khulafaur Rasyidin, yang kedua adalah pada masa Daulah Umayyah, dan babak ketiga dalam drama besar politik Islam adalah dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru dalam peradaban Islam. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentan waktu yang panjang, yaitu selama 5,5 abad atau 550 tahun, dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1250
Masehi. Pemerintahannya berpusat di Baghdad dan Irak sebagai ibu kota, dan wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang sangat luas, meliputi Asia Barat sampai Asia Selatan, sampai Afrika hingga Eropa, merupakan wilayah kekuasaan dari Daulah Abbasiyah kala itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang siapa inisiator atau pencetus berdirinya Daulah Abbasiyah. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak memimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim, yang menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk merubah pandangan masyarakat bahwa sebenarnya yang lebih berhak untuk menjadi khalifah adalah orang dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keturunan Bani Hashim. Akan tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau tahun 742 Masehi. Mari kita perhatikan sejenak silsilah dari Bani Abbas. Nah, ini merupakan gambar keseluruhan dari pohon silsilah pemimpin Daulah Abbasiyah, yang mana pada puncaknya ada kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga mereka menamakan gerakannya dengan gerakan Bani Hashim karena memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jelasnya. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, memiliki beberapa orang anak, diantaranya Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Nabi Muhammad SAW, dan Al-Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Ali bin Abdullah yang mencetuskan berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian Muhammad bin Ali melanjutkan perjuangan ayahnya kemudian, dan Abu Abbas dan Al-Mansur akhirnya nanti akan menjadi khalifah pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abdul Muthalib bin Hashim memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak wanita. Anak laki-lakinya yaitu Al-Abbas, kemudian Hamzah, Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW, Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdu Manaf, kemudian Zubair, Al-Haris, Hajal, Al-Muqawwin, Dirar, dan Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abu Uzza. Sedangkan ke-6 anak wanitanya yaitu Safiyah, Ummu Hakim, Al-Bayda, Atikah, Umaymah, Arwa, dan Barrah. Nah, kita lanjut lagi. Tadi setelah Ali bin Abdullah wafat, maka ambisi dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Dan di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan kala itu, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, yang menjadi propagandis terhebat dalam proses mendirikan Daulah Abbasiyah. Namun, Muhammad bin Ali lebih dahulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Kemudian Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Ibrahim Muhammad ini merupakan anak dari Muhammad bin Ali. Ia bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Gerakan yang dilakukan Ibrahim Muhammad ini mendapatkan perhatian khusus dari khalifah kala itu Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, sekaligus khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Maka, untuk meredam gerakan Ibrahim Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi,
Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Dan wafatnya Ibrahim bin Muhammad ini membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan berhasil menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad akhirnya tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Dan dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah. Nah, demikianlah gambaran singkat bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yang mana pada awalnya dicetus oleh Ali bin Abdullah, kemudian wafat dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali, dan juga wafat kemudian dilanjutkan oleh anaknya lagi yang bernama Ibrahim bin Muhammad yang akhirnya wafat, dan diteruskan perjuangannya oleh saudaranya yaitu Abu Abbas As-Saffah yang pada akhirnya nanti akan menjadi khalifah pertama pada masa Daulah Abbasiyah, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang juga merupakan saudara dari Abu Abbas As-Saffah dan menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.